Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, yang dengannya kita masih bisa untuk menunaikan atau melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga seluruh aktivitas yang kita lakukan dari semenjak kita bangun tidur sampai nanti ketika kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri, semuanya bisa bernilai ibadah yang semoga kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita, suri tauladan kita, panutan kita, sosok yang kita punya keinginan untuk bisa mencontohnya dengan semaksimal mungkin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama atau kita lihat bersama, yaitu satu pembahasan yang mana mungkin lebih tepatnya bukan pembahasan yaitu ana yang membahas, tapi lebih tepatnya kita hanya berusaha untuk membacakan
sebuah prinsip yang setiap muslim harus mengikuti prinsip ini, karena ini merupakan bagian dari akidah kita, yang mana kita akan bawakan apa yang telah dijelaskan oleh imam kita, yaitu dalam hal ini Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, berkaitan dengan permasalahan Allah bersemayam di atas arsy. Akan tapi kita akan sedikit banyak kita memperkenalkan terlebih dahulu tentang beliau, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Semoga ini bisa menjadi satu gambaran bagi kita bagaimana dan apa yang dimiliki oleh beliau, keyakinan yang ada pada beliau berkaitan dengan permasalahan Allah bersemayam di atas arsy. Ya, sehingga silahkan nanti masing-masing kita melihat, oh ternyata seorang sosok yang mana beliau ini dijadikan sebagai istilah kita ini barometernya, sebagai ukuran Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di negeri kita yang tercinta ini, mengatasnamakan akidahnya adalah dalam rangka atau akidahnya itu mengikuti akidah beliau. Mari kita lihat sama-sama bagaimana akidah beliau yang sesungguhnya. Kita lihat beliau adalah huwa Aliyun, namanya adalah Ali bin Ismail. Ali bin Ismail ibni Ishaq ibni Ismail ibni Abdullah ibni Musa ibni Abi Bardah ibni Abi Musa Al-Asy'ari. Ya. Kalau kita lihat namanya itu ya satu, yaitu Ali gitu. Namanya adalah Ali, cuma nasabnya dan itu kebiasaan, dan ini kebiasaan yang baik. Nama ayahnya disebut, apalagi kakeknya ke atasnya. Ya. Dan sering di antara para ulama justru yang lebih terkenal itu bukan namanya, tapi apa? Nisbahnya, ya. Yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Sehingga terkenal dengan Abul Hasan, ya. Abul Hasan Al-Asy'ari. Wulida sanata sittina wa mi'ataini minal hijratin nabawiyah. Ya. Kita harus mengenal beliau itu hidup di masa tahun berapa. Maka diterangkan beliau dilahirkan yaitu pada tahun sittina wa mi'atain, 260 Hijriah. Kalau sekarang tahun berapa? 1442 ya. Ya kadang ini ketika masih tahunnya baru, penyebutan tahunnya kadang masih ke bawah 41 gitu. Ya kadang ketika nulis masih 1441 padahal sudah 1442. Ya. Berarti terpaut sudah sangat lama ya dengan zaman kita ini. Ya. Tinggal dikurangi saja 1442 dikurangi 260. Ini tahun kelahiran beliau, yaitu 260 Hijriah. Maka diterangkan, ya kalau kita lihat, kita bawakan dari sebuah buku yaitu Al-Ibanah an Usuli Diyanah. Ya, di sana diterangkan cukup panjang lebar ya, tapi kita akan meringkasnya ya, tidak secara spesifik. Ya. Bahwasanya beliau rahimahullah, ya, simpel saja,
tiga tahapan ya, tiga tahapan yang ada pada beliau. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, zakaru li Syekhi Abil Hasan Al-Asy'ari salasata ahwal. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya mereka para ulama menjelaskan atau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau memiliki tiga apa kalau bahasa kita, tiga tahapan ya, tiga masa, tiga perpindahan pemahaman. Mungkin sebagian kita ada yang mengalami seperti itu ya, perpindahan apa, pemahaman dahulunya seperti itu, alhamdulillah sekarang seperti ini misal ya. Maka beliau ada tiga keadaan. Awwaluha halul i'tizal allati raja'a anha la muhalah. Tahapan pertama yaitu beliau berada di dalam keyakinan pertama yang dimiliki oleh beliau adalah keyakinannya Mu'tazilah. Ya, keyakinannya Mu'tazilah. Berapa tahun beliau berada di dalam keyakinan ini? Ini yang paling lama bisa dikatakan seperti itu, atau cukup lama. Maka diterangkan bahwasanya beliau rahimahullah berada di dalam akidah Mu'tazilah arba'ina sanah, yaitu selama 40 tahun. Ya, berarti lama ya, 40 tahun berada di dalam keyakinan Mu'tazilah. Ya mungkin ada yang baru dengar istilah Mu'tazilah gitu. Mu'tazilah itu secara umum saja mereka yang punya keyakinan dalam masalah akidah lebih mengedepankan logika. Ketika ada logika bertentangan atau ada dalil menurut mereka bertentangan dengan logika, maka didahulukan logikanya, dalilnya diutak-utik kalau bahasa kita ya. Selama 40 tahun. Bahkan wa kana lahum imaman, sampai-sampai beliau menjadi imamnya, pemimpinnya, ulamanya. Berarti sangat paham, menggeluti tentang Mu'tazilah selama 40 tahun. Bukan orang biasa, bukan orang awam, tapi ulamanya gitu. Kemudian diterangkan summa khaba 'anin nas fi baitihi 15 yauman. Diceritakan bahwasannya beliau menghilang ya, dalam arti menjauh dari manusia, tidak menampakkan diri di depan manusia selama 15 yauman, 15 hari di rumahnya. Fa ba'da dzalika kharaja ilal jami' bil Basrah fa sa'ida al mimbar ba'da salatil jumu'ah. Kemudian setelah itu diceritakan bahwasannya beliau keluar ke Masjid Jami', ya masjid yang digunakan untuk sholat Jumat yang ada di Basrah. Beliau naik ke mimbar, maksudnya ke mimbar setelah sholat Jumat. Wa qala, beliau mengatakan, ma'asyiran nas, inni taghayyabtu ankum fi hadhil muddah li'anni nadhartu fatakafa'tu 'indil adillah wa lam yatarajja 'indi haqqun 'ala batil wa la batil 'ala haqq. Fastahdaitullaha
tabaraka wa ta'ala fahadani ila ma auda'tuhu fi kutubi hadhihi fankhala'tu min jami'i ma kuntu i'taqadtuhu kama in khala'tu min thawbi hadha fankhala'a min saubin kana alaihi wa rama bihi wa dafa'al kutuba ilan nas. Ini dan yang menceritakan seperti ini bukan satu. Di sini disebutkan beberapa perkataan dan intinya sama. Ya, artinya bahwasanya ini bukan sebuah cerita yang dibikin-bikin, bukan. Maaf saja, sebagaimana tuduhan di luar sana, oh itu kan cuma ngarang sendiri. Gitu. Ya, kalau mau jujur di sini lengkap, ya, dari berbagai perkataan, penukilan dan juga bukti-bukti sangat banyak, yang mana beliau rahimahullah benar-benar telah rujuk kepada akidah yang benar, yaitu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah 40 tahun berada di dalam akidah apa? Mu'tazilah. Ya. Maka diterangkan setelah beliau naik mimbar, setelah sholat Jumat, beliau mengumumkan, dan ini ada satu pelajaran bagi orang-orang yang dijadikan sebagai panutan, katakanlah orang yang dia ditokohkan ketika dia mengakui tentang keadaan dahulu, bahwasanya dahulu salah, ingin meralat kepada kebanyakan manusia, dan tentunya beliau memiliki orang-orang yang percaya kepadanya, katakanlah para muridnya. Maka beliau pun mengumumkannya di depan manusia. Beliau mengatakan, wahai manusia, saya telah menghilang dari kalian. Tadi disebutkan fi hadhil muddah, yaitu selama 15 hari. Ya, karena ketika itu beliau merasa bahwasannya ada dalil-dalil yang masih sulit untuk difahami, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian menyendiri. Kemudian beliau menceritakan, fastahdaitullaha tabaraka wa ta'ala, saya minta diberi hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ketika dalam keadaan sangat bingung menentukan sebenarnya yang benar itu Allah bersemayam di atas arsy atau Allah ada di mana-mana, itu diantaranya baru sebagian kecil. Banyak permasalahan yang diterangkan di buku ini. Ya. Maka beliau mengatakan, saya minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fahadani ila ma auda'tuhu fi kutubi hadhihi. Maka akhirnya Allah pun memberikan pencerahan, memberikan hidayah, menjadi jelas, oh ternyata ini loh yang benar, ini yang harus diperjuangkan, ya. Yaitu memberikan petunjuk kepadaku sebagaimana apa yang ada di dalam kitabku ini. Ketika itu beliau sudah menulis kitab Al-Ibana ini, dan ini merupakan kitab terakhir. Karangan beliau banyak, tapi disebutkan bahwasanya ini merupakan kitab terakhir. Sebagai isyarat, itulah akidah beliau yang terakhir, yang ketika sudah rujuk kepada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau pun mengumumkan, saya berlepas diri dari semua yang dahulu saya berada di atasnya, yaitu apa? Keyakinan Mu'tazilah. Ya. Saya berlepas diri dari keyakinan yang dahulu saya, kama in khala'tu an thawbi hadha, sebagaimana saya melepaskan baju saya ini, ya, bajunya, jubahnya dilepas. Kemudian beliau pun melepas jubahnya dan dilemparkan ke manusia sebagai isyarat, ini loh saya sudah berlepas diri dari keyakinan saya yang dahulu.
Sebagaimana ini pakaian saya lepas. Dan juga kitabnya Wadafa'al kutuba ilan nas, kitabnya diserahkan kepada manusia. Sebagai bukti ini yang menjadi keyakinan saya yang terakhir adalah kitab ini diserahkan kepada manusia. Ya. Faminha kitabul al-luma' wa ghairuhu min tawalifihi al-ati ya dzakara ba'daha qariban insyaallah. Ya, di antaranya kitab al-luma' dan juga tentunya kitab al-ibanah ini. Ini masa pertama ya, masa pertama beliau berada di akidahnya Mu'tazilah. Dan akidah Mu'tazilah sangat berkembang ya, sangat berkembang. Bahkan mengalami perkembangan yang begitu antik ya, begitu apa? Antik. Ya, sampai kalau zaman kita ada orang yang patokan agamanya pakai akal gitu. Kalau nggak sesuai akal ya udah ditolak. Ya. Ukurannya itu penalaran akal. Ya. Di antara perkataan para ulama kita, wa qala Abu Bakrin Ibnu Fawraq raja'a Abu Hasan al-Asy'ari anil i'tizali ila madhhabi ahli sunnati sanata salasimi'ah. Bahwasanya Abu Hasan rujuk itu artinya kembali kepada al-haq, rujuk dari Mu'tazilah kembali kepada madhab yang benar, yaitu madhabnya ahlu sunnah wal jamaah sanata salasimi'ah, yaitu pada tahun 300 Hijriah. Berarti pas ya tadi kan lahirnya 260, mengikuti atau kembali ke madhab Ahlussunnah tahun 300, berarti selama 40 tahun. Dan juga yang lainnya mengatakan wa mimman qala minal ulama biruju'il Asy'ari anil i'tizali Abul Abbas Syamsuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakrin ibn Khalkan Asy-Syafi'i al-Mutawaffa sanata wahidatin wa samanin wa sittimi'ah al-Hijri. Ya, dikatakan diantaranya dikatakan oleh yaitu Abu Bakar bin Khalkan Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 681. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, kana Abul Hasan al-Asy'ari mu'taziliyan summa tabah. Dahulu Abul Hasan al-Asy'ari adalah orang Mu'tazilah, kemudian bertaubat. Demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kana Abul Hasan al-Asy'ari mu'taziliyan fataba minhu bil Basrah fawqal mimbar summa adhara fadaihal mu'tazilah wa qabaihahum. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari dahulunya adalah seorang Mu'tazilah. Kemudian beliau bertobat. Taubatnya diumumkan di masjid tadi, yaitu masjid yang ada di Basrah. Ketika berada di atas mimbar, bahkan ketika itu kemudian beliau menjelaskan kedok atau kejelekannya Mu'tazilah dan keburukannya. Ya. Karena beliau adalah orang yang sangat faham dengan seluk-beluk cara berpikir Mu'tazilah. Ya, sehingga di buku ini juga di samping membantah dengan dalil juga membantah dengan akal. Ya, karena beliau orang yang sangat luar biasa dalam masalah logika. Ya, sehingga dikompromikan. Ini loh dalilnya, ayatnya, ini hadisnya, penalarannya. Gitu. Ya, sebagaimana insya Allah nanti akan sedikit kita sampaikan. Dan juga yang lainnya mengatakan aqama Abul Hasan ala al-i'tizal 40 sanah hatta sara lil mu'tazilati imaman. Adalah Abul Hasan al-Asy'ari, beliau berada di
akidah Mu'tazilah selama 40 tahun, bahkan sampai menjadi imamnya, menjadi pemimpinnya atau menjadi ulamanya. Falamma aradahu Allahu li nusrati dinihi wa syaraha sadrahu li itba'il haqqi khaba 'anil nas fi baitihi. Wa dzakara kalam Ibnu Asakir al-mutaqaddim bi hurufihi. Maka tatkala Allah menghendaki untuk menolong agamanya, maka Allah pun membukakan hatinya agar mau mengikuti al-haq. Sehingga beliau pun menghilang dari manusia, kemudian mengumumkan taubatnya tadi sebagaimana tadi diceritakan. Ini keadaan yang pertama, yaitu masa beliau ketika berada di dalam akidahnya Mu'tazilah. Kemudian wal halusani isbatu sifatil aqliyati sab'ah. Ini keadaan yang kedua dari Mu'tazilah ini berpindah kepada beliau sudah mulai menetapkan, ya, menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Ya, karena Mu'tazilah ini ciri khasnya mana yang sesuai dengan akal terima, mana yang tidak sesuai tidak langsung ditolak, tapi diutak-atik dengan penalaran. Maka di tahap kedua beliau sudah mulai menerima sifat bagi Allah, tapi masih dengan akal, menetapkan sifat Allah yang jumlahnya 7. As-sab'ah wahia al-hayatu, sifat hayah yaitu hidup, wal ilmu, sifat ilmu, wal qudrah, sifat kudrah berkuasa, wal iradah, sifat iradah yaitu berkehendak, wasam'u mendengar, wal basar melihat, wal kalam dan berbicara. Ya, di awal-awalnya menerima berapa? 7. Ya, mungkin sebagian kita pernah dengar ada istilah sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 7. Maka ini berasal dari beliau. Tapi masih di tahap kedua. Wa ta'wilul khabariyah kal wajhi wal yadain wal qadam wasaq wa nahwu dzalik. Dan ketika itu sifat-sifat khabariyah ini ditakwil. Ya, ditakwil. Ya, dalam arti dicari makna yang lain. Wajah, ayatnya banyak, hadisnya banyak, kemudian ditakwil wajah itu ya maksudnya ridho Allah gitu. Mengharapkan wajah Allah, jangan diterjemahkan wajah tapi ridho. Ini namanya apa? Takwil. Enggak menolak, oh Allah enggak punya wajah, enggak. Karena ayatnya jelas, tapi ditakwil, ya. Wal yadain, yadain, 2 tangan ditakwil. Al quwwah wa ni'mah. 2 tangan itu maksudnya adalah kekuatan dan nikmat. Jangan diterjemahkan 2 tangan, ini ditakwil. Nah, ini di masa yang kedua. Demikian juga kaki dan yang lainnya. Kemudian al-halus salis, keadaan yang ketiga, isbatu dzalika kullihi min ghairi takyifin wala tashbihin jaryan ala minwalis salaf. Yang ketiga adalah beliau menetapkan seluruh sifat bagi Allah, tidak ada yang ditolak lagi. Ini keadaan yang ketiga. Min ghairi takyif, ketika berbicara tentang sifat Allah tidak ada takyif. Takyif itu artinya bertanya bagaimana, enggak ada. Kewajiban kita percaya, beriman. Hakikatnya wallahu a'lam. Dan jangan bertanya, kalau memang Allah bersemayam di atas arsy gimana caranya? Naudzubillah, ini bukan cara kita. Ini bukan cara Nabi, ini juga bukan cara sahabat di dalam memahami tentang sifat Allah. Tidak ada bertanya bagaimananya, begini dan begitu. Kalau Allah punya tangan gimana? Beda. Urusannya beda antara yang layak bagi Allah dengan yang ada pada makhluk. Wala tasbih, tidak ada. Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Jaryan ala minwalis salaf, beliau mengikuti metode yang dimiliki oleh para ulama salaf.
wa hiya tariqatuhu fil ibanati allati sannafaha akhiran, dan itulah metode yang ada pada kitab Al-Ibanah ini, yang mana ini merupakan kitab terakhir yang ditulis oleh beliau rahimahullah. Itulah 3 tahapan gambaran ya bagi kita tentang bagaimana beliau rahimahullah di dalam memiliki akidah. Tentunya ketika kita ingin mengikuti, berarti ikuti yang tahap awal, tahap kedua atau tahap ketiga? Tahap ketiga. Tapi anehnya, masya Allah, anehnya zaman kita mengatasnamakan beliau, tapi ketika masih apa? Masih berada di tahap 1. Ketika masih berada di pemikiran Mu'tazilah. Dan itu justru dibantah oleh beliau di dalam buku ini. Kenapa beliau sangat paham? Apabila ada orang Mu'tazilah, orang Haruriyah berkata begini dan begitu, jawablah seperti ini, seperti itu. Kita ditunjukkan. Ya, sehingga ya kita tinggal ngikuti saja bagaimana cara beliau menjelaskan, bagaimana cara beliau memberikan bantahan, maka itu sudah cukup sebenarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan permasalahan zikrul istiwa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Sebenarnya akidah yang dimiliki oleh seorang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bagaimana? Maka beliau mengatakan, in qala qailun, apabila ada seseorang yang berkata, ma taquluna fil istiwa, apa yang kalian katakan tentang istiwa? Qila lahu naqulu, maka jawablah kami berpendapat. Nah, ini beliau sangat jelas prinsipnya. Kalau ada orang berkata seperti ini loh jawabannya. Setelah itu baru diterangkan alasan-alasannya, dalil-dalilnya, cara logikanya. Tapi poinnya sudah kena. Ini loh jawabannya. Innallaha azza wa jalla yastawi ala arsyihi istiwaan yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, dia bersemayam di atas arsy, bahkan menggunakan maf'ul mutlak. Ya, bagi yang belajar nahwu faham apa gunanya maf'ul mutlak. Gunanya untuk penekanan, untuk penguat bahwasanya Allah itu benar-benar bersemayam di atas arsy, tentunya sesuai dengan keagungan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah beliau mulai menerangkan dalil-dalilnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman yaitu Allah, zat yang maha pengasih, dia bersemayam di atas arsy. Wa qad qala Allahu 'azza wa jalla, dan sungguh Allah azza wa jalla juga berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik perkataan yang baik. Dan juga yang lainnya surat An-Nisa ayat 158, barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkatnya kepadanya. Atau surat As-Sajdah ayat yang kelima, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaih, Allah mengatur urusan dari langit sampai bumi, kemudian ya'ruju ilaih, urusan itu naik kepadanya. Wa qala ta'ala hikayatan an fir'auna, Allah Ta'ala juga menceritakan tentang Fir'aun, yaitu surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman,
bangunkanlah untukku bangunan yang tinggi. Minta kepada Haman untuk membangunkan bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, ya, agar saya bisa sampai di pintu-pintu asbabas samawati, yaitu pintu-pintu langit. Minta dibangunkan sampai tinggi, gambarannya sampai ke langit. Apa tujuannya? Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar saya bisa melihat Tuhannya Musa. Ya. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan sungguhnya saya menganggap Musa itu adalah pendusta. Ya wajar, namanya saja musuh Nabi, menganggap Nabi sebagai pendusta. Maka faqadzaba fir'aunu nabiyallah Musa alaihi salatu wassalam. Di sini seorang Fir'aun, dia mendustakan Nabi Allah yang bernama Musa alaihi salatu wassalam. Ya, tatkala Musa mendakwahkan kepada Allah, innallaha azza wa jalla fawqas samawat, sungguhnya Allah azza wa jalla berada di atas langit. Nah, nanti diterangkan apa yang dimaksud fis sama atau fawqas samawat. Dan juga di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-16, a'amintum man fis samai ay yakhshifa bikumul ard, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit dari membenamkan kalian ke dalam bumi? Ya, ini juga man fis sama. Fas samawatu fawqahal arsy, langit, di atasnya langit itu ada arsy. Maksudnya langit itu kan ada berapa? 7. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing jaraknya juga sangat jauh, ya. Di atasnya langit 7 ada lagi, yaitu samudra. Di atasnya ada lagi, yaitu kursi. Di atasnya ada lagi, yaitu arsy. Arsy itu makhluk paling tinggi dan paling berat. Paling tinggi, paling berat, ya termasuk paling besar. Nah, maka maksud arsy itu di atas langit, ya itu tadi, berada di tingkatan yang paling tinggi. Falamma kana al-arsyu fawqa samawat, maka tatkala arsy itu di atasnya langit, maka Allah pun menyebutkan a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Ini mulai pakai ini sebenarnya. Tapi waktunya udah habis ya. Coba yang antum pahami fis sama. Bahasa kita terjemahannya itu fis sama berarti apa? Di langit. Ya, ini Masya Allah beliau sangat jeli dalam masalah ini. Kalau kita mendengar terjemahan dan menggunakan akal kita, ya kita nggak bisa menjangkau. Masa Allah di langit? Kalau di berarti apa? Di dalam. Itu logika kita. Insya Allah akan kita lanjutkan. Ya, ini belum belum finish ya kalau bahasa kita ya. Udah gini aja, yang ini udah jangan difahami dulu. Ini nanti kita ulang lagi insya Allah pertemuan berikutnya. Ya semoga nanti bisa lebih bulat ya. Karena inginnya itu bisa lengkap sehingga kita memahaminya juga bisa lebih tepat. Tapi kalau baru ini kita belum ya, maka katakanlah nanti yang ini ya antum pahami saja tadi dalil-dalilnya terlebih dahulu. Dalilnya sangat banyak tadi, baru dari ayat, belum lagi nanti dari al-hadis, belum lagi nanti dari akal. Masya Allah beliau menggunakan akal juga, dan ini jawaban untuk mereka orang-orang yang suka pakai akal. Ya, demikian mungkin yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma